Salam sejahtera kawan-kawan dimanapun kalian berada. Saya Daniel Fritz Maurice Tangkilisan. Saya alumni Fakultas Sastra atau Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya sekarang ini, angkatan 91. Walaupun saya lahir dan besar di Jabodetabek, Tuhan menuntun saya untuk sampai kini berdomisili, bekerja, dan berkarya di Jepara, khususnya di Karimun Jawa. Pada 2011, untuk pertama kalinya saya menginjakan kaki di bumi Karimun Jawa dan menceburkan diri di Laut Karimun Jawa. Sejak saat itulah kecintaan saya pada alam Karimun Jawa semakin membesar. Karimun Jawa merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 27 pulau dengan nuansa bak surga. Hampir sebagian besar wilayah Karimun Jawa dikelilingi mangrove. Terumbu karang bertebaran di seluruh Karimun Jawa. Bentang alam Karimun Jawa bergenerasi-generasi telah sangat mencukupi perekonomian masyarakat, nelayan, petani rumput laut, dan pelaku wisata. Sehingga mereka bisa bertahan hidup dan menikmati apapun hasil alam. Saya pun melihat bagaimana alam Karimun Jawa membentuk sejarah dan budaya masyarakatnya. Alam, budaya, dan pendidikan adalah rencana saya. Ketiganya saling berkaitan, saling berkelindan. Pendidikan adalah bagian amat penting dari suatu masyarakat berbudaya. Namun, tidak ada budaya tanpa adanya alam. Dengan menjadikan pelestarian budaya ruh dari pembangunan masyarakat lewat pendidikan, pelestarian alam dapat dilakukan secara maksimal. Namun, sejak 2017, Karimun Jawa menderita pencemaran lingkungan dan kerusakan alam yang disebabkan tambak-tambak udang intensif ilegal. Sampai 2023 telah berdiri 33 titik tambak yang terdiri dari 238 petak dengan luasan 42 hektar. Selain bisa menghasilkan limbah sebanyak 286 ton, tambak-tambak ini juga telah merusak kawasan mangrove, salah satu benteng hidup pertahanan pesisir terhadap abrasi, dan juga tempat ikan-ikan bertelur, dan juga merusak terumbu karang, yang adalah benteng hidup pertahanan lain terhadap abrasi, tempat hidup ikan-ikan, berbagai jenis biota laut, dan juga daya tarik utama pariwisata Karimun Jawa. Laut dan daratan rusak akibat tambak udang. Pipa-pipa inlet yang digunakan para petambak juga merusak sebagian hutan mangrove di Karimun Jawa dengan mengambil air yang berasal dari wilayah konservasi mangrove. Sedimentasi terjadi di sekitar hutan mangrove dan berujung menimbulkan bau busuk. Limbah-limbah dihasilkan dari tambak ini sudah menimbulkan penyakit kulit. Banyak orang dewasa yang bekerja di tepi laut dan juga anak-anak kecil yang bermain-main di tepi pantai terjangkit penyakit kulit. Kulit mereka melepuh akibat unsur kimiawi limbah tambak udang. Alam yang semulanya bisa dimanfaatkan bagi seluruh lapisan masyarakat telah rusak akibat aktivitas yang mencemari lingkungan. Mata pencaharian masyarakat Karimun Jawa didominasi oleh pelaku wisata, nelayan, dan petani rumput laut. Namun pengaruh cakar-cakar tambak udang intensif ilegal yang masif ini telah mengobrak-abrik alam dan bahkan telah merusak tatanan sosial hingga memperparah ekonomi warga. Para nelayan kesulitan mencari ikan akibat lumut-lumut yang bermunculan mengganggu jarak pandang nelayan. Para petani rumput laut selalu mengalami gagal panen akibat limbah udang yang merembes ke kebun rumput laut. Para pelaku wisata dan wisatawan terganggu polusi air dan udara. Melihat kondisi ini, saya tidak mau tinggal diam. Saya pun ikut dalam perjuangan menentang keberadaan tambak udang intensif ilegal di Karimun Jawa bersama teman-teman sesama anggota masyarakat yang juga giat menyuarakan kondisi alam akibat tambak udang. Karena siapa sih yang tidak marah kalau rumahnya
ruang hidupnya dirusak dan dikotori. Perjuangan kami menyebabkan saya dan 3 teman saya seperjuangan diadukan ke polisi. Bahkan saya sampai disidang dan ditahan. Namun benar firman Tuhan, mereka telah mereka-rekakan yang jahat terhadap saya, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, demi memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kini permasalahan kami semakin viral, diketahui semakin banyak orang yang kemudian tergerak menjadi peduli, mendukung, dan bahkan menyokong perjuangan kami. Pada 4 April 2024, Hakim Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan hukuman 7 bulan dan denda 5 juta rupiah. Namun kemudian menjelang akhir Mei lalu, Pengadilan Tinggi Semarang mengabulkan permohonan banding saya dan memutuskan untuk melepaskan saya dari segala tuntutan dan memulihkan hak saya. Beberapa hari kemudian, kasus yang menimpa ketiga teman saya pun dihentikan. Namun perjuangan belum selesai, karena jaksa penuntut umum lalu mengajukan kasasi yang menuntut agar saya dijatuhi pidana penjara 10 bulan dan denda 5 juta rupiah, serta barang-barang bukti termasuk akun Facebook saya akan dirampas dan dimusnahkan. Dalam memori kasasinya, jaksa juga menekankan bahwa saya bukanlah pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tapi puji Tuhan, para petambak kini telah ditahan dan sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jepara. Namun persidangan ini harus terus dikawal agar dijalankan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Jika para petambak bebas, tidak saja saya bisa kembali dijebloskan ke dalam penjara, ketika teman saya kembali diperkarakan, lebih banyak teman seperjuangan diperkarakan, tapi para petambak juga akan kembali merebakkan kerusakan alam dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Bahkan mungkin peraturan pun bisa jadi diubah. Permasalahan di Karimun Jawa bukan hanya permasalahan kami, tapi juga permasalahan segenap bangsa Indonesia dan dunia. Hal yang terjadi pada kami sedang terjadi juga di tempat lain dan pada orang lain di Indonesia. Pun bisa terjadi juga pada kalian. Oleh karena itu, pada hari doa ini saya mengajak teman-teman untuk mendoakan kami dan Karimun Jawa. Baik kasasi saya, persidangan pertambak, maupun usaha-usaha pemulihan ruang hidup Karimun Jawa. Doakan pula agar kepedulian masyarakat dan bahkan pemerintah semakin tumbuh terhadap lingkungan hidup, terhadap perjuang hak asasi manusia atas lingkungan dan terhadap lingkungan hidup itu sendiri. Saya mengalami ketika saya disuruh diam, Tuhanlah yang berperang. Tuhan telah sedang dan akan terus memakai teman-teman sekalian untuk memberi diri turut berjuang bersama kami lewat karya, suara, dan doa. Kalianlah pahlawan kami. Bagi bangsa ini, kita berdiri bersama untuk kemuliaan Allah.